Saya ingin mengejar bahasa dulu, Bu. Jadi saya tidak menyiapkan itu semua dulu gitu ya. Padahal kalau melihat dari apa yang sering kita sampaikan bahwa pembelajaran itu bersifat holistik. Hai, bertemu kembali dengan kami Yayasan Aurika di Surabaya. Nah, ada beberapa pertanyaan dari orang tua, dari anak-anak dengan gangguan pendengaran ini. Apa sajakah yang harus disiapkan saat mereka akan bersekolah atau masuk ke dunia persekolahan gitu ya, baik itu TK maupun SD. Maaf. Nah, terkadang beberapa orang tua karena anak saya gangguan pendengaran, maka mereka lebih banyak mengejar bahasanya, lebih banyak mengejar kemampuan berbahasanya. Apakah itu salah? Sebenarnya benar, karena bahasa itu penting untuk dia berkomunikasi dengan orang lain. Tapi ada juga orang tua yang menganggap bahwa karena anak saya gangguan pendengaran, pasti kemampuan yang lain itu tidak bisa gitu ya, pasti susah. Padahal sebenarnya kalau untuk anak gangguan pendengaran yang bermasalah adalah pendengarannya, bukan yang lainnya. Jika memang tidak ada gangguan yang lain ya. Nah, untuk anak-anak yang gangguan pendengaran ini, jika ingin mulai masuk sekolah, maka ada hal-hal yang perlu untuk dipersiapkan. Nah, apa saja yang perlu untuk dipersiapkan? Yang pertama adalah kemampuan motorik halus. Gitu. Nah, kemampuan motorik halus itu apa saja? Nah, untuk ini anak-anak bisa diajarkan melalui dengan cara menggunting gitu ya, meronce, kemudian memegang sendok dan memasang puzzle yang kecil-kecil gitu. Nah, itu bisa dilatih kepada anak untuk melatih keterampilan motorik halusnya. Yang kedua adalah melatih skill, kemampuan untuk mereka, kemandirian mereka sehari-hari. Contohnya kalau di sekolah itu artinya mereka harus mulai diajarkan mandiri untuk bahwa kalau kamu pipis, kamu harus bisa sendiri. Mulai bisa untuk ke kamar mandi sendiri, melepaskan celananya sendiri, kemudian mengikat tali sepatunya sendiri, membuka makanannya sendiri, makan sendiri, minum sendiri gitu ya. Artinya yang harus dikembangkan adalah kemandiriannya. Yang kedua, yang ketiga adalah keterampilan sosialnya, di mana hal ini bisa dengan cara lebih membuat anak-anak untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Misalnya menyuruh mereka untuk bermain dengan teman sebaya, atau menyuruh mereka untuk misalnya mengaji di dekat rumah, ataupun bermain dengan tetangga di sekitar rumah yang memang sebaya gitu ya. Karena dibutuhkan kemampuan bersosialisasinya nanti pada saat di sekolah. Nah, selanjutnya adalah kemampuan untuk menyimak. Nah, ini kemampuan untuk mendengarkan. Ini penting, terutama untuk anak-anak yang memang gangguan pendengaran, di mana mereka harus berusaha untuk menyimak apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam auditory verbal therapy adalah kita latihan mendengar, dan salah satu targetnya adalah anak-anak mampu untuk menyimak dan mendengar dengan baik gitu ya. Dengan apalagi di sekolah, di mana di sekolah itu gurunya gitu ya, berbicara dengan kalimat yang panjang. Nah, ini harus benar-benar dipersiapkan dengan baik. Jadi supaya nanti pada saat dia sekolah, dia benar-benar sudah siap dan tahu apa yang dia lakukan, anak-anak lakukan. Misalnya kalau gurunya sedang berbicara, dia harus duduk gitu ya. Kalau gurunya sedang menerangkan atau mencontohkan sesuatu, dia harus memperhatikan dan menyimak. Artinya menyimak ini tidak hanya secara mendengar gitu ya, tapi juga secara visual, di mana mereka harus memperhatikan dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru yang ada di depan. Nah,
Untuk masuk sekolah, banyak hal memang yang perlu dipersiapkan. Tidak hanya tadi yang saya sampaikan, mental juga mereka perlu dipersiapkan, di mana nanti pada saat mereka bersekolah, mereka bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak teman-teman yang mempunyai karakter yang berbeda. Oleh karena itu, tahapan kesiapan-kesiapan yang saya sampaikan tadi, mulai dari kesiapan motorik, kesiapan sosial, kesiapan mereka untuk menyimak, kesiapan mereka untuk kemandirian, itu harus sudah disiapkan dari awal. Banyak juga orang tua yang menganggap bahwa saya ingin mengejar saya ingin mengejar bahasa dulu, Bu. Jadi saya tidak menyiapkan itu semua dulu gitu ya. Padahal kalau melihat dari apa yang sering kita sampaikan bahwa pembelajaran itu bersifat holistik. Artinya secara menyeluruh, bahwa semua aspek perkembangan itu harus dikembangkan, tidak hanya dalam satu aspek saja. Semua mulai dari aspek motorik, aspek perilaku, aspek kognisi dan semuanya gitu ya, harus dikembangkan sesuai dengan usianya. Meskipun bahasanya masih belum banyak gitu ya, meskipun bahasanya masih belum kaya gitu ya, masih baru belajar mendengar, tapi semua tahapan-tahapan tersebut, aspek-aspek tersebut harus dikembangkan karena harus jalan bersama, karena saat nantinya dia mulai sekolah, dia akan siap dengan semua yang ada di lingkungan sekolahnya. Nah, kalau ada pertanyaan, berarti kalau untuk anak gangguan dengar itu berarti bahasa dulu Kak Bu atau bagaimana? Nah itu tadi artinya adalah semuanya harus disiapkan sesuai dengan aspek perkembangannya. Karena kembali lagi perkembangan harus dilihat secara holistik. Kemampuan anak harus dilatih secara holistik. Semuanya harus dilatih. Terima kasih dan selamat mencoba.